Di Alkitab ini nggak aneh gitu loh. Kalau Allah itu datang ke dunia, amin. Ini malaikat Yahweh itu loh datang sejak ke Adam itu saudaraku ya. Didatangi semua kan Abraham, Ishak, Yakub ngalami dalam wujud malaikat yang disebut malaikat Yahweh gitu. Dan umat Israel bukan cuma satu dua orang saja, ternyata satu umat gitu loh. Kalau sebelum saya khotbahkan kan waktu mereka berjalan itu kan ada yang mimpin saudaraku. Di depan itu dalam wujud apa saudaraku? Tiang awan dan api kan. Itu malaikat Yahweh di dalam situ. Jadi di depan mata 3 jutaan orang gitu. Bayangin Allah itu lo bisa dilihat. Benar Pak Petrus ya. Kalau sharing sama saudara-saudaranya yang belum seiman, saya nggak ngomong tidak seiman, belum. Ya, saya percaya suatu kali satu orang diselamatkan, si keluarga juga akan diselamatkan. Amin, saudaraku. Itu janji firman Tuhan. Ya, dilihat. Yang nggak kelihatan bisa menampakkan diri untuk dilihat. Bahkan di hadapan begitu banyak. Nah, cuman kali ini saya tidak ke sana karena ini ada perjamuan kudus. Saya pikir saya pilihkan yang ya ini saudaraku ya, roti dari sorga. Loh, ditampilin ya. Allah memelihara umatnya karena bicara tentang roti kan makanan. Ini kan mereka keluar dari lah di sini memang tidak ada penampakan Tuhan, tapi memang ya saya ambil karena kita mau perjamuan kudus ya, biar ada konteksnya juga. Jadi ini bicara pemeliharaan Tuhan. Bayangkan di padang gurun, saudaraku ya. Tidak ada apa-apa, saudaraku ya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan itu ya jarang banget ya. Ada itu paling kaktus itu apa namanya kakak? Hah? Apa sih ngomongnya? Kaktus ya. Kaktus. Itu yang bisa hidup cuman itu aja, saudaraku ya. Sumber-sumber air itu oase itu sulit banget, jarang banget. Orang bisa hidup di padang gurun itu sulit banget ya, hampir tidak mungkin. Kalau siang panasnya minta ampun, malam dinginnya minta ampun. Hampir tidak ada kemungkinan hidup, tidak ada. Tapi Tuhan itu loh bisa membawa mereka. Singkat cerita, kalau dihitung itu 40 tahun. Tapi sebetulnya harusnya kalau dihitung tuh cuma berapa minggu atau berapa bulan gitu loh. 3 bulan kan tidak sampai kok. Dekat sebetulnya. Tapi kenapa sampai 40 tahun ya? Itu ada ceritanya kan itu. Tapi kita memang tidak bahas itu karena memang saya fokusnya kepada Allah yang menampakkan dirinya itu. Kita mau belajar dan menampakkan diri, ngapain gitu Tuhan? Apa yang dikerjakan? Tapi kalau kita lihat di situ, kenapa 40 tahun? Karena orang Israel berbuat salah, saudara. Singkat cerita, tidak percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mau, sebenarnya itu dihukum ya zaman itu. Tapi saya melihat di balik hukuman itu Tuhan melatih mereka. Dilatih imannya, dilatih sampai mereka jadi tentara yang hebat. 40 tahun putar-putar di padang gurun, sampai yang kawak-kawak nih, orang yang lama-lama ini mati semua. Generasi-generasi yang budak ini sudah keluar dari Mesir, yang tidak percaya, yang sering bersungut-sungut ya, yang sering melawan Tuhan sampai habis, diganti generasi yang baru. Oke, saudaraku ya. Kita akan melihat ayatnya dulu ya, bagaimana Allah itu memelihara umatnya di padang gurun melalui roti dari sorga. Ya. Nehemia, seorang pemimpin umat Tuhan, itu di zaman pembuangan waktu membawa kembali ya, itu salah satu pemimpin selain Esra. Itu menuliskan ini, saudaraku ya, bagaimana dia mengajarkan, dia menjelaskan apa yang terjadi kepada umat Tuhan waktu itu. Silakan dibaca. Nehemia 9 ayat 20. Nah, dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka, juga manamu yang tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Nah, di sini ada 3 sebenarnya, roh, mana, air. Tapi saya bahas mananya saja. Mana itu apa, saudaraku? Roti ya, turun dari langit ya, dari sorga. Kalau roh itu nanti lain waktu akan saya bahas setelah bahas tentang malaikat Yahweh, tentang penampakan Yesus ini sebelum jadi manusia ya. Karena Roh Kudus ini juga terlibat gitu loh, saudaraku. Tadi kita nyanyi hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, bagi roh penghibur, ketiganya yang esa. Jadi yang memimpin umat Israel, yang memelihara umat Israel ini Bapa, Allah itu Bapa, anaknya ya jadi anak itu adalah Bapa yang memperlihatkan dirinya itu melalui anaknya, yang memperlihatkan diri. Itu gambar wujudnya Bapa, anak itu ya saudara ya. Sehingga orang bisa mengenal Bapa, melihat Bapa melalui anaknya.
yang terlihat. Roh Kudus itu yang mengajar di sini. Kayak lagu apa ini? Ratakan itu tanah apa? Jangan lelah. Ayo coba nyanyi. Bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, terus apa? Roh Kudus yang kekuatan. Roh Kudus ngapain? Yang mengajar. Terus apa? Yang menopang. Umat Tuhan itu bisa kuat. Itu karena ada Roh Kudus. Rohnya Allah. Roh itu ruah. Bahasa Ibrani-nya. Pneuma bahasa Yunani. Artinya nafas. Saudara kalau nafasnya ditahan, lemes enggak saudaraku? Lemes. Lama-lama bisa pingsan. Nafas itu juga bicara kekuatan. Saya pernah belajar bela diri. Ya, kekuatan itu dari nafas. Saya ada ketsu namanya. Saya seperti meditasi gitu untuk menghidup nafas. Saya dulu belajar bela diri. Dulu jadi itu untuk menghimpun kekuatan. Wah, itu kalau mukul saya dulu bisa latihannya tuh nyalakan lilin api dari jauh nggak kena pukul mati. Bes, itu aja kena anginnya mati, kena orang koit dulu. Sudah dalam Tuhan ya, sudah dilepas. Ngapain mukul orang? Berkati orang, amin saudaraku. Nah, itu tapi bicara napas. Napas itu memberi kekuatan. Itu Roh Kudus itu memberi kekuatan, mengajar. Ilmu itu kekuatannya otak loh saudaraku. Kita bukan cuma otot saja, kita juga pakai otak. Anak Tuhan tidak cuma otot, amin. Tapi otaknya juga kuat. Ya tahu kalau ototnya aja kuat, kerbau nanti. Kita otaknya juga kuat. Itu Roh Kudus yang memberi hikmat. Ya, Roh yang baik mengajar mereka. Itu nanti saya bahas di lain waktu. Jadi terlibat Bapa, Anak di dalam wujud malaikat Yahweh itu. Roh Kudus terlibat semua, yang Esa itu, yang satu di dalam kesatuan. Untuk menuntun dan di sini memelihara umatnya. Juga mana tidak kautan air. Kalau saudara belajar nanti, air itu nanti akan saya ajarkan lain waktu. Jadi orang Israel itu bayangkan, orang kalau makan saja enggak minum, kuat enggak saudaraku? Enggak cuman keseretan. Keseretan lah, itu kalau cuman sekali, 2 kali, ini kalau bertahun-tahun saudaraku. Orang cuman makan enggak minum, bisa enggak saudaraku? Orang tuh enggak makan aja masih bisa kalau minum. Kalau enggak minum enggak bisa. Mereka dapat air dari mana? Coba pernah mikir enggak? Dapat air itu loh dari mana? Pernah baca enggak ini saudaraku? Mereka dapat air itu dari ketika ketemu batu-batu, itu dipukul sama Musa. Keluar air. Pernah baca enggak ini? Nah, itu dijelaskan oleh para rasul. Itu Tuhan Yesus, batu karang. Makanya kenapa kita sering mendengar istilah Tuhan Yesus adalah batu karang. Engkau Tuhan, Daud di dalam Mazmurnya, engkau batu karangku. Itu maksudnya apa? Batu apa gitu? Itu bicara penyertaan Tuhan. Di mana ketika ada batu karang dipukul keluar air. Mereka bisa minum di situ. Amin, saudaraku. Kan banyak batu-batu, gunung-gunung di padang pasir. Itu Yesus itu adalah batu karang yang menyertai mereka. Alkitab ngomong begitu. Itu nanti bicara Yesus. Mana itu roti yang hari kita belajar juga bicara tentang Kristus. Oke, kita akan lihat bagaimana mana itu diberikan kepada mereka. Lanjut ayat selanjutnya, ayat 21 itu ya. Yeremia 9 ayat 21. 40 tahun lamanya. Ya, 40 tahun lamanya. Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. 40 tahun diberi makan Tuhan. Amin, saudaraku. Diberi makan loh, saudaraku. Mereka enggak bekerja. Ini bukan karena mereka nyangkul di ladang. Enggak ada ladang. Sawah, ladang. Atau makan dari mana? Ya, di padang gurun. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di mana? Padang gurun. Terus? Mereka tidak berkekurangan. Enggak kekurangan. Pakaian mereka tidak rusak. Pakaiannya pun enggak rusak. Itu berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Pakaian itu loh sampai enggak usah beli. Saya kepingin. Saya melihat ini mujizat, saudaraku. Coba renungkan sebentar, pelan-pelan, saudaraku. Adam sebelum jatuh dosa. Bingung dengan pakaian enggak, saudaraku? Adam itu loh. Kenapa enggak bingung? Enggak pakai pakaian. Setelah mereka jatuh dosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Maksudnya gini loh. Itu ada kemuliaan. Makanya ketika jatuh dosa, Alkitab katakan semua manusia berdosa telah kehilangan apa? Ayo Roma 3:23. Kemuliaan Allah. Jadi itu mulia sebetulnya. Tapi karena kehilangan kemuliaan, melihat cara pandangnya jadi beda.
Udah ini. Gila nih. Ini sudah berubah. Ada perubahan di situ karena dosa. Ya, makanya bayangkan akhirnya Adam kan tidak perlu bingung dengan pakaian. Ya toh? Sekarang kita kan bingung mau model apa, model apa. Ya, Adam tidak bingung. Karena sudah sempurna, katakan sempurna. Saudara tiga, sempurna itu sudah tidak perlu ditambahin lagi. Sudah lengkap, sudah komplit. Bajunya sudah yang terbaik. Tidak perlu seperti saya nanti dikecilkan atau dibesarkan, tidak perlu. Tidak perlu ganti model. Baju kita bisa pudar enggak, saudaraku? Warnanya bisa pudar enggak? Bisa. Bisa rusak enggak lama-lama? Jahitannya merotol, mereteli, bisa enggak? Bisa. Tetapi karena Adam waktu itu diberi kemuliaan, pakaian kemuliaan Tuhan. Ya kalau di Wahyu itu digambarkan nanti katanya pakai baju putih-putih. Mbak Sari waktu pertama kali jadi singer, wah pakai putih putih hitam loh. Kenapa Mbak? Ini kayak orang magang Mbak. Pertama bercanda dia. Ya kan zaman dulu kan orang gereja maaf ya, kalau ke gereja pakai putih-putih gitu ya, putih hitam, kadang merah putih, ya tinggal dikerek kayak bendera. Itu kan membaca Wahyu, waduh baju putih menggambarkan kesucian. Itu cuma gambaran saja. Sebetulnya itu bicara kemuliaan. Katakan kemuliaan 1, 2, 3, kemuliaan. Jadi bayangkan kalau kita nih sebagai umat Tuhan, dan ini ngalami kemuliaan Tuhan, pakaian itu enggak usah bingung. Saudara. Saya sampai hari ini enggak pernah beli pakaian. Saudara. Eman duitnya buat beli pakaian. Tapi ya ada saja, termasuk ibu-ibu yang beri pakaian ini. Ibu saya, kalau aku setiap lihat, kok ingat kamu dibelikan. Ada yang ingat, saudara, aku beli. Istri saya apalagi, saudara. Saya tidak pernah beli. Ini salah satu berkat. Banyak orang. Ya, sehingga saya, baju saya ini mereknya Cap Ratu, saudaraku ya. Kebanyakan Cap Ratu. Ratuku. Lu berkat Tuhan, saudara. Banyak yang tidak beli. Dibeli. Tuhan berkati. Amin, saudaraku. Pakaiannya tidak rusak. Dan kaki mereka tidak Ini bengkak. juga hebat, saudaraku ya. Kaki kita sering bengkak nggak kalau jalan ke sana ke sini. Yang di depot itu kerja itu kakinya bengkak semua, capek, ada yang nggak masuk sampai 3 hari. Mbak Us itu ya. Maaf sampai foto kakinya difoto. Kakinya bengkak. Capek. Karena kan kalau ramai ke sana ke sini. Itu baru di sekitar resto kita. Ini padang gurun 40 tahun jalan. Ini bukan duduk-duduk digotong. Jalan kaki. Kakinya enggak bengkak. Sehat. Amin, saudaraku. Yang kakinya sakit, pegang kakinya. Kakiku sehat. Kakiku sehat. Tuh, ini karena berkat Tuhan. Ini pemeliharaan Tuhan. Enggak bengkak. Sehat kakinya. Jalan itu sehat. Amin, saudaraku. Enggak ada anak Tuhan kakinya bengkak, yang semper, yang apa, enggak ada. Sehat semua. Amin. Ya, ini peliharaan Tuhan. Terus. Bacain. Jika perjalanan hidup kita dipimpin Tuhan, maka semua pasti dalam keadaan baik. Amin, saudaraku. Jika perjalanan hidup kita ini kan umat Israel ini menggambarkan perjalanan manusia, hidup umat Tuhan. Ya saudara bisa baca sendiri itu. Kisah demi kisah, kejadian demi kejadian itu menggambarkan hidup kita. Ya, itu dipimpin Tuhan. Maka semuanya hidup kita, aspek hidup kita pasti, katakan sama-sama, 1, 2, 3, dalam keadaan baik. Soalnya gambar saya bukan ini. Pecah gambarnya, diganti ini. Jadi gambarnya itu ya apa? Ya anak-anak kecil sih, wah bahagia semua gitu loh. Ya toh, ya ini kelihatan juga sih, bahagia. Baik. Ya. Ketawa semua, ayo coba ketawa, tersenyum, busir ketawa terus ini. Banyak duit busir ya. Ayo ketawa semua, 1, 2, 3. Hahaha. Jangan mencurang kayak pepaya gitu. Baik. Wah, haleluya. Semua baik. Pakaian tidak rusak, dipelihara 40 tahun, makan, minum, ya air disediakan semua. Tidak khawatir. Ya kan? Ini gimana nanti? Air lain kali khotbahnya, ini rotinya, makanannya bagaimana Tuhan menyediakan. Kita lihat. Mazmur 78. Judulnya itu atasnya. Roti malaikat. Roti malaikat. Wah, ini kenapa roti malaikat? Di Mazmur juga dibahas. Jadi ini walaupun kejadiannya ini di Keluaran, tapi banyak ayat-ayat yang lain membahas ini. Coba Mazmur. Mazmur 78 ayat 23 sampai 24.
Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit. Bayangkan Tuhan itu bisa buka pintu. Langit ini ada pintunya, dibuka istilahnya. Ini pintu rohani maksudnya, bukan ada pintu-pintu yang bagaimana. Jamak lah, pintu-pintu itu banyak. Ya, banyak. Jadi gini loh, bicara pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka. Itu menggambarkan berkat Tuhan, amin saudaraku, apa saja gitu loh. Banyak, apa saja. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kerukunan rumah tangga, loh itu berkat loh itu. Ya, maaf bukan sombong, saya sampai hari ini sudah 25 tahun ini, sudah hampir nggak pernah bertengkar. Damai terus ya, damai sejahtera ya, damai, damai, damai. Siapa Pak itu? Ketawa terus. Kadang-kadang ya nggak punya uang, waktunya bayar cicilan. Kadang saya goda, bingung mikir cicilan. Bercanda aja, saudaraku. Saya kadang bersyukur Tuhan, terima kasih lihat istri saya. Kadang harus tunggu ini, tunggu ini. Terus ada pegawai itu yang ngebon terus, saudaraku ya. Jadi November ini sudah habis gajinya. Padahal Novembernya belum habis, gajinya sudah habis karena diambil dulu. Desember belum kerja, sudah diambil 700.000 sudah. Ngebon sampai 700, oh boy. Padahal kini dewe ya butuh buat bayar cicilan. Tapi kita belajar, tidak tahu istri saya bisa, ya ini loh, damai, tenang. Kok gegeran, coba yang sudah berumah tangga. Ayo, Anda kalau bertengkar, salah satu, mana yang konseling sama saya, kok nggak ada di sini. Oh boy, gara-gara uang, bener nggak? Oh iya, yang rumah tangga, sudahlah, nggak usah dibohong itu. Mesti masalah ekonomi, masalah keuangan. Ya, ribut. Kalau saya sama nyonya anugerah Tuhan gitu, itu saya percaya pintu langit dibuka. Nggak ribut, cuman mumet gitu. Tapi sambil bercanda, nggak mumet. Ya, paling, ya apa ya, guyon gitu. Saya percaya itu ya pintu yang dibuka, damai sejahtera. Ya, wah banyak lah pintu-pintu, masalah-masalah apapun yang kita hadapi. Tapi ya tetap, ya Mas Immanuel kan, terlanjur asam lambung ya. Ternyata pas waktunya bayar, yo ada gitu loh. Ya, saya juga gitu tanya iya ya. Pas waktunya, iya ada saja caranya Tuhan. Amin, saudaraku. Dia buka jalan, apa saudaraku? Saat tiada jalan. Dia bekerja. Ini Indonesia, di jalannya. Bahasa Inggrisnya lebih keren loh. Tak terlihat oleh, bahasa Inggrisnya gimana? Ayo, para song leader. He will make a way. Dia buat suatu jalan. Where, alah ya apa aku? Weather seem, walaupun seem itu tampaknya, weather seems to be no way, walaupun sepertinya nggak ada jalan, tampaknya nggak ada jalan. He walks in way we cannot see. Dia bekerja di jalannya yang kita nggak bisa lihat, kadang nggak kelihatan. Ya mengalah aja nggak kelihatan, cara kerjanya juga nggak kelihatan. Amin. Allah itu ajaib, cara kerjanya juga ajaib. Amin. Kita aja yang sering pedih disian. Turung-turung wis sedih karepe dengklik, dapat dengklik. Karepe dhewe saudara. Padahal Tuhan itu loh bekerja di jalannya. Ia memerintahkan awan di atas, buka pintu-pintu langit. Ngapain? Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Menurunkan roti itu bukan siji loro. Katakan hujan. 1, 2, 3. Hujan. Saudara kan biasanya hujan air. Ini hujan roti dari sorga. Roti malaikat ini nanti kita lihat. Seret. Ya. Duduk. Hujan itu. Terus. Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Wah ini bukan made in petani. Bukan buatan manusia. Ini buatan Allah sendiri. Amin saudaraku. Made in heaven. Percaya enggak Tuhan bisa curahkan. Ini loh. Ini ditulis loh saudara dia. Dan ini terjadi beneran 3 juta orang. Makanya kenapa di Alkitab itu ada silsilah nama-nama. Itu orangnya ada beneran. Udah buka ditawarin itu lengkap itu silsilahnya. Orang-orang yang Israel ini ada. Ya, yang pengintai 2 pengintai itu namanya sempat masuk. Ada 2 orang itu namanya. Itu nanti jadi leluhurnya Daud juga itu. Yang kawin sama Rahab pelacur itu apa? Yang diselamatkan Tuhan.
Ada semua. Mereka melihat sendiri. Udan, roti. 40 tahun. Amin. Ini bukan kebetulan. Ini terjadi sesuai dengan maksud rencana Tuhan. Untuk dimakan. Gandum dari langit. Terus ini disebut roti malaikat nanti. Ayat selanjutnya. Karena memang agak panjang. Jadi dipecah ayatnya. Mazmur 78 ayat 25. Ayat selanjutnya 25 ini. Setiap orang telah makan roti yang malaikat. diturunkan hujan gandum dari langit ini disebut 1, 2, 3 rotinya malaikat. Sederhananya nih makanannya malaikat. Tapi ingat ini artinya apa? Selain harafiah itu apa namanya? Kiasan. Ya malaikat enggak makan, roh bagaimana bisa makan? Tapi ini menggambarkan inilah nanti itu apa yang dimaksud? Ini roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Katakan berlimpah-limpah. 1, 2, 3. Paling seneng wong riset berlimpah-limpah. Ya memang itu berkat kita berlimpah-limpah. Amin, saudaraku. Janji Tuhan hujan. Katakan hujan. 1, 2, 3. Hujan. Dari mana? Dari langit. Maksudnya gini, saudaraku. Saya menyimpulkan ini. Ya, pengertian selanjutnya. Ya. Para malaikat dan orang percaya adalah anak-anak Allah. Ini dulu. Malaikat itu juga disebut anak-anak Allah. Kita umatnya juga disebut anak-anak Allah. Agama seberang tabu menyebut Allah punya anak. Makanya nggak boleh. Bukan cuma Yesus. Orang manusia nggak boleh. Orang mudeng. Malaikat itu loh anak-anak Allah. Alkitab itu loh menjelaskan. Nanti cari ayatnya sendiri ya. Saya nggak masukkan di sini. Malaikat itu juga disebut anak-anak Allah. Ya. Terus kalau mau tahu salah satunya di kitab Ayub. Ya, itu malaikat itu datang menghadap Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah. Terus selanjutnya Allah ingin anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah ingin anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. Tuhan mau Anda mendapatkan apa yang didapatkan malaikat juga. Nangkep enggak maksud saya? Ini rotinya malaikat. Dikasihkan kepada umat Israel, umatnya. Malaikat makan, umat Israel juga makan. Makanan yang sama. Itu loh maksud saya. Mau jelaskan ini. Berarti Tuhan tuh ini mau beri yang terbaik. Makanya Yesus ngajar doa apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bumi ini luas, saudaraku. Rumah tanggamu termasuk bumi enggak? Kenapa Anda enggak berdoa? Tuhan jadilah kehendakmu. Rumah tanggaku seperti di surga. Tempat usahamu. Itu termasuk bumi enggak? Apa di awan-awan? Biarlah jadilah kehendakmu. Di depotku, di restoku Tuhan. Di tokoku Tuhan. Di mobilku yang nge-grab. Di apapun kerjaanmu. Seperti di surga. Coba renungkan itu. Tuhan mau apa yang dinikmati, apa yang ada di surga Anda terima. Para malaikat makan, Anda juga makan. Itu maksudnya bukan harafiah ya. Malaikat makan roti ini. Tapi maksudnya apa yang ada di surga Anda juga ngalami. Amin, saudaraku. Di surga ada sakit penyakit enggak? Tidak ada. Anda kalau di surga ada malaikat masuk angin, lagi tugas, lagi masuk angin Tuhan, izin dulu. Pak Hari pernah enggak masuk angin? Pernah Pak Hari ya, izin itu di bumi. Tidak ada malaikat sampai seperti itu. Jadi kalau di surga tidak ada sakit penyakit. Di bumi, dalam hidup kita, Tuhan juga mau kita tidak ada sakit penyakit. Amin, saudaraku. Itu loh. Di surga jalannya aja dari emas. Jalan aja loh emas. Berarti penuh dengan kemakmuran, kelimpahan. Tuhan juga mau di bumi dalam hidup kita, kita juga dipenuhi dengan kemakmuran, kecukupan. Loh, percaya nggak, saudaraku? Loh, kalau ini cuma informasi khotbah ngomong tok, Anda nggak percaya, nggak terjadi apa-apa. Makanya Yesus ngomong, jadilah sesuai dengan imanmu. Makanya kadang-kadang di gereja ya, dengarkan khotbah yang sama. Tapi kok nasibnya beda-beda. Maaf, saudara. Itu tergantung apa, saudaraku? Imannya, iman masing-masing kan. Ada yang dengar skeptis. Opo. Ya mungkin yang online dengar, mungkin maaf ya, kebanyakan kan ada macam-macam kan. Kalau di gereja Pentakosta karismatik, ya biasa. Mungkin yang lama-lama, yang tradisional, opo itu. Atau mungkin yang
Walaupun sudah Pentakosta karismatik karena sudah lama, saudaraku ya. Sudah terlalu lama berkarat imannya, mulai gak percaya. Bolak-balik ngomong ngono, gak ngalami aku loh. Ya sudah. Tapi saya memilih untuk percaya. Amin, saudaraku. Dan ini kan firman Tuhan. Loh, itu loh makan rotinya malaikat. Roti malaikat ini diturunkan hujan roti. Gandum dari langit. Ternyata ini adalah rotinya malaikat. Dikasih kepada manusia, umatnya ini. Berarti manusia biar mencicipi, biar ngerasakan, biar makan seperti yang dimakan malaikat. Ini anak-anaknya Tuhan semua. Tuhan mau kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Amin, saudaraku. Itu penyimpulannya begitu. Terus, memang kalau nanti presentasi khotbah diberikan di grup ya, saya sadar kalau nggak dijelaskan tulisan gitu aja. Ya, makanya penjelasannya di sini harus melihat khotbahnya. Roti malaikat itu apa maksudnya? Supaya ini kesimpulannya dulu, nanti ada ayatnya. Agar rendah hati, katakan rendah hati. Saudara ketiga, kenapa diberi roti malaikat? Agar rendah hati. Yang kedua, itu gambaran dari firman Allah. Kita lihat ayatnya. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu. Iya, itu Allah merendahkan hatimu. Membiarkan engkau lapar. Membiarkan engkau lapar. Dan memberi engkau makan mana. Memberi engkau makan mana. Coba dengar baik-baik. Kalau Anda lapar, ya, ada kekurangan ya, sedikit kekurangan lah. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati Anda. Ada kalanya Tuhan memang berikan itu. Membiarkan itu. Ya. Membiarkan engkau lapar. Loh, Tuhan kok jahat? Ada maksudnya. Agar apa, saudaraku? Itu loh ayatnya. Agar apa? Jadi ia merendahkan hatimu. Membiarkan kau lapar. Beri makan kau mana? Gini, saudaraku, maksudnya. Kalau mana itu kan turun dari langit. Hujan roti dari langit, dari Tuhan. Berarti yang menurunkan siapa? Tuhan. Itu berarti apa turunnya itu sesuai waktunya turun itu kehendak Tuhan atau kehendak yang nunggu hujan roti ini, saudaraku? Kehendaknya manusia. Kehendaknya siapa, saudaraku? Kehendak Tuhan. Ada kalanya rotinya turunnya itu, saudaraku, kalau saudara tahu ya, itu tiap pagi, saudaraku. Tiap pagi apa seperti embun itu ya. Jadi Tuhan buat dari embun, enggak tahu, baca nanti itu ya, saudaraku. Jadi mereka pagi-pagi itu harus keluar ngambil. Dan cuma sebentar, karena setelah itu akan menguap. Dan hari Sabat itu harus ngambil double. Karena, sebelum hari Sabat double. Karena hari Sabat berhenti. Berarti ini bukan maunya yang ngambil roti yang minta berkat, yang perlu berkat ini. Ini tergantung siapa berarti, saudaraku? Tuhan. Makanya kita enggak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Ini ada waktunya Tuhan. Amin, saudaraku. Ada kalanya kenapa Tuhan enggak beri, enggak kasih. Malah diberi lapar, saudaraku. Dibiarkan kata kayak isi ini. Ada maksudnya. Merendahkan hati kita. Amin, saudaraku. Supaya nanti kalau Anda diberkati Tuhan, kehidupan Anda baik, Anda tidak sombong. Anda tidak merasa itu karena kehebatanmu. Itu tapi semua karena berkat Tuhan. Agar rendah hati. Yang kedua, terus yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti. Supaya mengerti, apa yang dimengerti? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Apa hubungannya roti dengan firman Tuhan? Ini. Makanya ketika ini ayat ini diambil Tuhan Yesus ketika dicobai iblis. Waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, lapar. Datanglah iblis mencobai. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Bisa enggak Tuhan Yesus jadikan batu jadi roti? Bisa. Tapi Yesus melakukan itu enggak? Tidak. Yesus ngomong ini, ayat ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi melalui roti malaikat ini, saudaraku, selain ini bicara berkat pemeliharaan Tuhan, umat Tuhan diajar biar ngerti bahwa engkau hidup itu
dari ucapan Tuhan, dari firman Tuhan. Roti ini adalah firman Allah, gambaran dari firman Allah. Makanya sebetulnya yang dimakan malaikat itu bukan roti tawar atau roti apa. Itu gambaran. Berarti para malaikat ini makan roti malaikat ini sebenarnya dimakan apa, saudaraku? Ngerti enggak maksud saya? Yang dimakan apa para malaikat ini? Firman, firman Tuhan. Coba kita agak maju jauh, kitab Wahyu. Waktu kita di sorga, ngapain sih di sorga, saudaraku? Kalau tetangga sebelah itu di sorga dikasih istri 72. Terus berarti ada tempat tidurnya. Katanya berhubungan itu perawan terus katanya ya. Mesti ada tempat tidurnya dong. Masa berdiri, masa jalan-jalan. Berarti kayak digambarkan kayak istana, kayak harem gitu segala macam lah. Enggak tahu lah gitu ya. Terus enggak tahu hidup digambarkan seperti itu. Tapi di Alkitab enggak begitu. Firman Tuhan ngomong kita nanti bertemu muka dengan Tuhan. Kita mendengar, kita memuji menyembah Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan setiap waktu, setiap saat. Itulah yang menjadi kehidupan manusia yang sesungguhnya. Amin, saudaraku. Khotbahnya Pak Petrus minggu lalu kan yang berilah kami makanan yang secukupnya itu maksudnya ini. Makanan yang terjemahannya itu bukan cuma secukupnya, itu makanan yang usia, yang apa, yang hakiki, yang hakikat, yang paling mendasar. Yang paling mendasar dalam hidup kita, untuk kehidupan kita adalah firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, setiap ucapan Tuhan. Ini yang menjadi, ini orang Israel sedang diajar gitu. Ya, 40 tahun padang gurun, di jalan yang padang gurun itu jalan itu nggak ada petunjuknya, saudaraku, belok kanan, belok kiri kemana. Bisa nyasar loh, saudaraku. Wong itu luas banget, mau kemana, ke kanan, ke kiri, utara, selatan, nggak jelas. Harus berdasarkan petunjuk. Mereka nggak usah bingung lihat petunjuk. Kenapa? Di depan mereka Tuhan berjalan di dalam tiang awan, tiang api. Sudah tinggal ngikut saja. Dan mereka dipelihara dengan hujan roti dari langit. Roti malaikat ini firman Tuhan. Gambaran firman Tuhan. Oke, lanjut. Nah, kita akan melihat penafsiran ini, penjelasan ini berdasarkan apa yang terjadi pada zamannya Tuhan Yesus ya. Kristus memberi makan berapa? 5.000 orang. Itu 5.000 itu 5.000 laki-laki saja. Belum istrinya, belum anak-anaknya, belum cucunya mungkin yang kakek-kakek. Wah, cucu saudara. Wes banyak ini saudara ya. Oke. Ayat-ayatnya. Lukas 9 ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit. Ayo, makanya saya ngajar di pembekalan pendoa. Kalau berdoa itu gak ada di Alkitab. Lipatlah tangan, tutup mata. Kalau berdoa makan, lipatlah tutup mata, amin, makanannya hilang. Diambil temennya. Kalau bercanda. Ayo berubah cara doanya. Gak pernah diajar begitu. Siapa yang ngajarin? Kita hanya ikut-ikutan. Kalau saya mau tahu kalau saya berdoa, saya selalu buka mata. Saya selalu buka mata kalau berdoa. Kecuali kalau memang mau sungguh-sungguh. Dan tidak pernah lipat tangan saya kalau berdoa. Saya kalau berdoa dan lihat ke atas, menadah ke langit. Gitu. Ya memang ada sih doa itu berlutut, itu ada kondisi. Nanti, oh maaf ya bahan doanya kurang sempurna, masih saya sempurnakan. Nanti itu lihat sikap-sikap doa. Salah satunya menengadah ke langit. Makanya kalau menengadah ke langit, menengadah itu gimana, saudaraku? Ini kan. Nggak ada. Kalau berdoa, tundukkan kepalamu. Wah, istri saya tegur. Kalau doa, kan ojo kebiasaan. Mari kita tundukkan kepala. Diayati. Nggak sengaja. Karena diajarin orang Belanda. Biar tunduk, takut. Ayo. Gini loh, saudara, coba pelan-pelan ya. Berdoa itu apa sih? Ngobrol kan. Ngomong-ngomong sama Tuhan. Anda pernah nggak ngobrol terus sama orang? Dan bilang, iya Pak. Yang diajak kan enggak, kan muka ngobrol, lihat. Orang barat itu, saudara, kalau ngomong tuh enggak boleh, kita matanya jelalatan. Mereka berarti enggak hormat. Harus mata dengan mata, muka dengan muka. Lu kita dengan Tuhan. Menengadah ke langit. Memang ada kalanya sujud sebagai penyembahan, kita takut tunduk pada Tuhan, tapi ini loh kita ngomong.
Ada banyak nanti beberapa orang berdoa juga seperti itu. Menadah ke Stefanus sebelum mati itu doanya, menadah ke langit, lihat langit terbuka. Ya, oke. Menadah ke langit. Terus mengucap berkat. nah, kalau Anda lagi kekurangan, kalau doa ojo, Tuhan gak ada duit, ojo, menadah ke langit. Langit, pintu-pintu langit siap dibuka Tuhan, amin. Menadah ke langit, ucap berkat. Loh ini doa iman kan kelihatan kan, orang yang berdoa dengan iman sama enggak kan kelihatan. Loh Yesus itu 5.000 orang, kalau diperkirakan 15.000 lah ya kan. Suami, istri, 5.000 laki-laki, itu kan laki-laki. Istrinya 5.000 juga kan. Apa istrinya 10.000? Satu orang dua. Seneng banget ya. Tak lempar sandal kamu nanti. 5.000, 10.000. Anaknya anggap aja satu-satu. Lu anak apa nggak makan saudaraku? Oh ini anak kecil nggak usah makan. Oh game saudara. Itu di puncak di gunung loh, itu nggak bisa turun itu, harus makan itu. 15.000 itu anaknya cuma satu loh. Kalau anaknya yang banyak, ya, anaknya yang 5 zaman dulu anaknya 12 itu, oh banyak banget itu. Saya tidak bisa ngitung berapa kira-kira ini, banyak banget, ya kan? Lagi krisis, lagi butuh makan. Ketika kita ngalami krisis, ngalami kebutuhan, berdoa menengadah ke langit, amin saudaraku. Tuhan akan curahkan hujan roti, gandum dari langit, rotinya para malaikat. Pernah melihat malaikat kekurangan? Malaikat ditagih hutang. Loh, malaikat apa yang dialami malaikat kita ngalami? Salah satunya. Tidak tahu saya ngomong gini, ayat itu langsung muncul. Lihat waktu Yesus ngomong tentang kebangkitan. Nanti kita ini akan bangkit, tidak mati lagi, hidup seperti malaikat. Ada ayatnya loh itu. Hidup seperti malaikat. Jadi yang malaikat alami kita juga ngalami. Gak ada loh agama ngajar seperti ini, saudara. Makanya Anda yang meninggalkan Kristen, sayang. Anda tidak ngerti kebenaran. Ini loh, saudara, kebenarannya. Nah, dalam kondisi krisis, berdoa, menengadah ke langit. Mengucap katanya dibaca ini, mengucap berkat. Jangan mengucap keluh kesah. Jangan mengucap kekurangan, jangan mengutuki, jangan apa ya, mengutuki diri sendiri. Wah, aku kok apes yo, terus menengadah ke langit. Mengeluh, tidak. Menengadah ke langit, mengucap berkat. Ada pintu, langit itu ada pintu-pintunya. Tadi sudah baca kan? Amin. Ada pintu-pintunya. Tuhan, pintu-pintu langit. Aku ngucap berkat terbuka Tuhan. Wah, mulai sekarang kalau berdoa menengadah ke langit. Praktek ya di rumah ya. Kalau berdoa gak usah lipatlah tangan, tutup mata. Lagu kecil saya sekolah minggu. Untuk berdoa. Doa makan juga. Saya kalau doa makan saya lihat makanannya saya lihat. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Tidak perlu orang tahu. Loh, kalau berdoa kan tidak boleh orang tahu kan. Memberi aja orang juga nggak tahu. Ngapain kita berdoa ditunjuk-tunjukkan ke orang? Tidak perlu. Orang jangan lihat sikap doa saya, lihat sikap hidup kita. Amin, saudaraku. Yang lebih penting. Berapa banyak orang kelihatannya sikapnya doa, kelakuannya bejat semua. Buat apa? Ayo berubah, saudaraku. Nanti kalau bahan doanya jadi, saudara akan lihat. Bagaimana sikap doa yang benar, yang enggak. Jangan sampai dilihat orang. Istri saya aja tidak pernah tahu saya berdoa. Tidak pernah tahu. Tapi satu kali saya pernah tidak tahan di jamaah Tuhan, nangis saya. Kaget dia. Apa? Oh, enggak. Dia kaget ya. Ingat enggak kamu kapan itu pagi-pagi itu? Saya lagi bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, tidak tahu. Tiba-tiba saya ngalami zaman Tuhan, saya agak nahan nangis ini, kaget dia. Dipikir ngapain sesek, dipikir takut dia. Oh, enggak, saya cerita akhirnya. Jadi diberkati juga dengan apa yang saya alami. Enggak perlu. Tapi saya bisa melihat hasil doa itu. Soalnya ada yang ngomong gini, ini ada soalnya yang ngomong ya, yang Mojosari itu, namanya seperti saya itu. Pernah saya. Juga saya gitu, Mas Yoga Guyu. Saya juga gitu Pak, doa istri saya enggak tahu gini. Tapi saya lihat kelakuannya kok gak jelas ya. Dari situ udah, maaf saya ngomongnya, jangan-jangan enggak pernah berdoa beneran gitu. Dari mana? Kelakuannya gak jelas gitu.
Sudah karu-karuan lah. Makanya dilihat hasil doa itu kelihatan. Doa itu nanti ada iman di situ, ada syukur di situ, ada kasih kepada Allah. Itu kelihatan semua nanti. Lain kali lah kita bahas itu ya. Mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada banyak. saudara bisa bandingkan di Matius dan Markus. Ada ayat yang luar biasa. Tuhan memecah, ini kan yang nuliskan para rasul ya, itu sesuai dengan apa yang mereka lihat. Masing-masing itu menjelaskan hal itu. Memberikan, dibagi-bagikan, karena sebelum Lukas ini saya tidak salah ambil yang di Matius atau Markus, lupa aja. Sebanyak yang mereka mau. Ada ayatnya itu. Yang ayat yang sama, kejadian yang sama, tapi di ayat yang lain. Sebanyak yang mereka mau. Bayangin, ucap berkali pecah-pecah, sebanyak yang mereka mau. Tuhan itu kalau berkati itu luar biasa. Amin, saudaraku. Kapan-kapan kita akan belajar kebutuhan dan keinginan. Emang Tuhan jawab kebutuhan kita, tapi juga ada kalanya Tuhan jawab keinginan kita. Apa yang kau mau? Sebanyak yang kau mau. Waduh, itu kalau belajar itu luar biasa nanti. Oke, lanjut. Menengadah ke langit, mecah-mecah roti, berikan berkat. Terus. Kristus adalah roti dari sorga. Dan itu saya tidak bahas cerita bagaimana mujizat itu. Itu sudah sering dikhotbahkan. Tapi fokus saya kepada rotinya tadi itu, yang dipecah-pecahkan waktu disitulah Yesus di Yohanes itu sempat ngajar seperti ini. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jadi roti malaikat itu, yang dimakan malaikat itu gandum makanan roti yang turun dari langit itu sesungguhnya adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Makanya mudah bagi Yesus buat mujizat mengucapkan berkat mecah-mecahkan roti ini. Nanti saudara bisa bandingkan dengan waktu perjamuan kudus. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ya kan? Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Terus, jikalau seorang makan dari roti ini, roti malaikat, roti dari sorga yang adalah aku ini, Yesus ini, ia akan hidup selama-lamanya. Hidupnya sampai kapan? Selama-lamanya. Terus? Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Untuk seluruh dunia. Dagingnya. Itu menggambarkan dagingnya Tuhan Yesus. Ayat selanjutnya. Yohanes 6. Judulnya atasnya apa? Kristus adalah firman Allah yang turun dari sorga untuk memberi kehidupan kekal. Yohanes 6 ayat 54 sampai 55. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Makan dagingku, kita perjamuan kudus ya. Roti ini adalah dagingnya. Anggur itu gambaran atau adalah darah Yesus ya. Kita beriman itu darahnya. Barang siapa makan dagingnya, roti tadi, minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal. Punya hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Benar-benar makanan, real. Makanan yang sejati. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang sejati. Sebetulnya artinya itu. Memang kalau terjemahnya makanan cukupnya, seolah berkat Tuhan kok secukupnya, itu terjemahnya memang kurang sempurna. Makanan yang sejati. Berikanlah kami hari ini makanan yang pokok, yang sejati, yang sebenarnya. Ya kan? Itu adalah dagingku ini benar-benar makanan, darahku ini benar-benar minuman. Makanan kita yang kita makan di dunia ini sebetulnya bukan makanan yang sebenarnya. Kira-kira gitu, bayangin, Anda mikir. Bebek goreng, capcay, bakso yang kau senengi, seblak senengannya Mbak Septi, gitu. Sampai wedes, saya tidak tahu kok doyan saya dan lihat. Sudahlah, makanan seenak apapun yang Anda makan sebetulnya. Nasi goreng, rica-rica babi. Luar biasa. Itu sebetulnya kalau secara rohani ya, kita melihat secara rohani, itu sebenarnya bukan makanan yang sebenarnya itu. Bayangin. Makanan yang sebenarnya ini apa? Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Itu makanan yang sebenar-benarnya. Jadi maksudnya kalau Anda cuma makan babi kecap saja, tapi Anda tidak makan Yesus, makan dagingnya, minum darahnya,
Anda belum makan yang sebenar-benarnya. Apa maksudnya? Kita lihat. Sudah terakhir ini. Makan roti dari sorga artinya adalah bersekutu dengan Allah melalui Kristus. Jadi maksudnya makan dagingku, minum darahku, ini makanan yang sebenarnya, minuman yang sebenarnya, roti malaikat yang itu gambaran yang diberikan kepada umat Israel waktu itu sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan memakan daging dan darahnya Yesus? Itu sesungguhnya adalah bersekutu, katakan bersekutu, saudara tiga, bersekutu dengan Allah dalam Yesus Kristus. Ayatnya, Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa, sebenarnya gambarnya bukan ini, tapi tidak apa-apa, ini gambar penghiburan. Nah, gambarnya soalnya tidak sesuai semua, saya berikan pecah semua ya apa ya. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, yang dimaksud apa? Katakan 1, 2, 3, iya. Ayat itu loh dibaca. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ini saya mau jelaskan. Bukan saya sih, Alkitab jelaskan sendiri. Apa yang dimaksud makan daging, minum darahnya Yesus? Iya, 1, 2, 3. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ketika Anda makan, makanan kan masuk di dalam kita. Aku di dalam dia. Lah makanan ini menjadi energi kita. Ya toh? Ia di dalam aku di dalam dia. Ya toh? Yesus di dalam kita, di dalam ia tinggal di dalam aku. Jadi makanan ini membuat kita memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya ini maksudnya merenungkan firman Tuhan. Ayat selanjutnya kayaknya. Saya masukkan enggak ya? Habis sudah ya. Enggak usah. Saya lupa masukkan. Jadi maksudnya begini, saudara. Coba terakhir ini. Buka ayat ya, bisa buka ayat ya. Yohanes 15 ayat 7. Kita akhiri, tim musik siap ya. Ini ayat terakhir kita baca untuk menjelaskan apa yang dimaksud tinggal di dalam Yesus makan dan minum darah Yesus. Nanti kita perjamuan kudus, saudara ya. Ini memang seperti ritual ya, ini seperti sakramen ya, ada roti kita makan, anggur kita minum. Tapi saya berharap kita tidak berhenti cuman seperti itu saja, melakukan hal seperti itu saja, tetapi bisa mengimani, bisa memaknai ini adalah persekutuan dengan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Bersekutu. Roti ini gambaran firman Tuhan. Makanan yang sesungguhnya, sejati. Anggur itu juga minuman yang sebenar-benarnya. Jadi saat kita makan daging, minum darahnya, Tuhan, ia tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam dia. Kita baca sama-sama. Yesus pernah berbicara seperti ini tentang tinggal di dalam dia. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, beriman kepada Yesus maksudnya. Keliru. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita pelan-pelan. Jikalau kamu, saudara dan saya, tinggal di dalam Yesus, maksudnya beriman kepada Yesus. Hatinya melekat kepada Yesus. Hatinya tertuju kepada Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Dan firmanku, firmannya Yesus ini. Perkataan, ucapan Tuhan Yesus ini, yang roti yang sejati. Tinggal di dalam kamu, tinggal dalam kita. Baca sama-sama. Sudah 3. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin, saudaraku. Allah memelihara umatnya. Roti malaikat, roti dari surga. Tuhan Yesus Kristus itu bicara pemeliharaan umatnya. Kalau Yesus tinggal dalam kita, minta apa saja. Katakan minta apa saja. 1, 2, 3. Yang aku kehendaki. Bukan saya ngomong loh, ini Yesus yang ngomong. Kalau saya ngomong jangan percaya. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Dan 1, 2, 3. Kamu akan menerima. Kita ganti kamu dengan aku ya. Enggak apa-apa, Mas Judul. Kita baca sama-sama, tapi kamu diganti aku kan buat kita. 1, 2, 3. Mintalah apa saja yang aku kehendaki. Dan aku akan menerimanya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Pak Ari bisa maju, Pak Petrus, Pak Asnan, monggo. Mari berdoa.